berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, di perbincangan atau dialog kita talk show Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo kali ini kita nanti akan membahas tentang problematika orang tua dalam mendampingi belajar online di masa pandemi COVID. Dan kali ini via Zoom saya sudah bersama dengan Dr. Andes Haji Hoifullah MPD yang juga sudah bersama dengan Dr. Istiqomah MAG. Saya ingin sapa dulu Dokter bersama dengan Pak Hoifullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi jelang siang ini Pak ya? Tidak terasa. Iya. Iya. Dan apa kabarnya Pak? Alhamdulillah, walaupun masa pandemi masih belum berlalu, tapi alhamdulillah kondisi sehat walafiat. Amin, Tetap semangat, alhamdulillah. Tetap semangat ya. Baik, ada juga Ibu Dr. Istiqomah MAG. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Isti. Waalaikumsalam, selamat pagi. Apa kabar Bu Isti? Alhamdulillah sehat walafiat. Masih Alhamdulillah. semangat di kampus bekerja luar biasa. Wah, keren. Lagi ada di kampus. Terima kasih. Ini orang-orang sibuk juga yang sudah bergabung dengan kita. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyempatkan waktu juga untuk berbincang dengan kita. Ini karena memang ini menjadi hal yang dirasakan mayoritas masyarakat Kabupaten Sidoarjo, terutama yang sudah merasakan punya anak yang bersekolah gitu ya, mendampingi anak belajar online. Ini kalau sebetulnya sudah banyak sekali Suara Sidoarjo ini kita di beberapa tema itu ada membahas pokoknya terkait dengan belajar online. Pasti ada orang tua yang curhat tentang mendampingi anaknya belajar online ini Bu. Tapi memang kalau dari Dewan Pendidikan sendiri menyikapi problem-problem yang muncul dampak pandemi ini, terutama bagi orang tua saat mendampingi belajar online anak ini, seperti apa sih melihatnya? Silakan dengan siapa dulu? Dengan Bu Isti, silakan Bu Isti. Ya? Iya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa Suara Sidoarjo yang berbahagia, alhamdulillah kami berdua dari Dewan Pendidikan untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan problematika orang tua khususnya dalam mendampingi siswa belajar di masa pandemi COVID. 2 Maret tahun 2020 yang lalu, bahwa wabah pandemi COVID yang telah melanda dunia, dan itu berdampak yang luar biasa dalam semua lini dan semua sektor, termasuk di bidang pendidikan. Bahasa kita, saya ini hidup yang sudah 57 tahun, belum pernah mengalami masa tidak belajar di sekolah. Artinya sejak tanggal 2 Maret ditetapkan sebagai pandemi COVID, kemudian pemerintah menetapkan untuk lockdown dan PSBB dan sebagainya, maka tentu luar biasa dampaknya. Nah, dalam bidang pendidikan sampai akhirnya kementerian memutuskan tidak adanya belajar luring atau belajar tatap muka di sekolah, artinya siswa belajar di rumah. Nah, dari awal-awal munculnya corona dan terutama kebijakan untuk PSBB dan lockdown atau belajar di rumah, bekerja dari rumah, tentu akan memunculkan problem-problem yang sangat krusial bagi orang tua. Namun karena ini sudah berjalan 7 bulan, ternyata lambat laun akan terurai, apalagi dengan kebijakan Pak Menteri yang tanggal 22 September kemarin telah melonsing memberikan bantuan kuota untuk belajar, yaitu untuk PAUD sampai pada perguruan tinggi. Nah, dengan demikian maka tentu ini akan sedikit melegakan. Nah, problem yang pertama adalah yang sangat krusial adalah yang ada di pendidikan prasekolah sama pendidikan tingkat dasar SD, PAUD dan SD. Kenapa hal ini? Karena PAUD, TK, dan SD ini esensinya yang belajar bukan siswanya, tapi adalah yang belajar adalah
orang tuanya. Itu yang pertama. Pertama kendalanya dari sisi paket data, karena ini jelas akan membutuhkan kos yang luar biasa. Sebelum ada Pak Menteri memberikan suatu sinyal dan kebijakan bahwa dana BOS bisa digunakan untuk pembelian paket data. Yang kedua, sekarang sudah diluncurkan program untuk paket data untuk siswa. Nah, yang kedua adalah belum semua orang tua itu mampu untuk mendampingi dari aspek waktu. Ya, Artinya benar. kalau orang Setuju tua itu saya kalau ini. bekerja, kemudian siswa belajar di rumah, nah siapa yang akan mendampingi terutama pendidikan dasar SD atau TK atau PAUD. Yang ketiga adalah bukan hanya waktu tapi adalah kemampuan orang tua dalam mendampingi. Artinya kan sekarang gurunya anak-anak adalah bukan Guru guru, saja bunda, gitu ya. ustadz, ustadzah yang ada di sekolah, tapi adalah pindah ke rumah. Otomatis peran orang tua sebagai orang tua ini juga akan mengambil alih peran sebagai guru. Nah, pertanyaannya adalah apakah semua orang tua mampu untuk mengajari anak-anaknya dengan materi konten yang sudah ada dalam struktur kurikulum di masing-masing anak. Belum problem yang keempat adalah sarana atau alat infrastruktur yang harus ada di sekolah. Saya misalkan punya anak 4, sementara saya kerja, suami saya kerja. Nah, sedang anak-anak maka harus punya perangkat yang sejumlah itu. Kalau setiap hari dia harus belajar daring bersama ustadz-ustadzahnya atau guru-gurunya di sekolah. Nah, belum lagi problem-problem lain sehingga bukan hanya berdampak pada dari sisi edukasi dan tapi juga ternyata pada psikologis orang tua sering emosi sampai terjadi peningkatnya kekerasan orang tua terhadap anak karena stresnya orang tua mendampingi belajar yang susah, dalam artian anaknya juga susah. Yang kelima juga minat siswa untuk belajar ini semakin awalnya adalah terjadi kesulitan problem karena masih belum familiar dengan teknologi, masih gaptek istilahnya, apalagi orang tua juga. Walaupun sudah banyak media-media, artinya ruang-ruang belajar yang bisa diserap dan bisa kita manfaatkan itu. Namun itu perlu sosialisasi, perlu belajar dengan proses yang cukup panjang. Nah, yang kelima adalah program tentang meleknya IT daripada beberapa orang tua maupun siswa. Dan masih banyak hal yang lain akhirnya berdampak pada sektor-sektor yang lain termasuk psikologi, itu juga termasuk hal-hal yang ekonomi dan sebagainya. Itu mungkin gambaran sekilas tentang problem yang selama ini kami juga melakukan penelitian tentang problematika pendampingan orang tua belajar untuk di sekolah tingkat dasar, artinya SD dan SMP yang saya jadikan sebagai kancah penelitian. Ternyata hasil Google Form yang kita ini hampir problemnya sama. Itu sementara mungkin. Baik, ini sudah dibuka oleh Bu Isti ya tentang problematika orang tua nih. Ada banyak poin ya yang ternyata dirasakan oleh orang tua mulai diberlakukannya pembelajaran online ini. Ada yang memang dari sisi orang tua sendiri, tapi juga ada pengaruh dari siswanya sendiri, anak-anaknya juga begitu ya. Nah, baiklah untuk menghadapi beberapa permasalahan ini, apakah dari Dewan Pendidikan sendiri ini sudah ada strategi-strategi untuk mulai diberikan begitu kepada para orang tua yang mulai muncul ini ya. Ada beberapa poin tadi 5-6 poin ya yang disampaikan oleh Bu Isti. Kalau dari Dewan Pendidikan sendiri di Kabupaten Sidoarjo ini seperti apa? Silakan Pak. Ya, Pak, terima kasih. Ya. Seperti tadi diawali oleh Bu Is yang sudah cukup banyak disampaikan, memang amat banyak problematika yang dihadapi oleh orang tua, khususnya bagi orang tua yang memiliki anak usia TK sampai dengan SMA. Tapi kalau untuk yang sudah di perguruan tinggi, insya Allah tidak ada masalah. Dalam situasi pandemik seperti ini memang menuntut adanya perubahan dan penyesuaian, Mbak. Yang pertama adalah kita tahu bahwa anak belajar secara daring dilakukan di rumah full sehari. 2, adanya perubahan dalam rutinitas aktivitas anak-anak. Yang tentu juga ini akan mengakibatkan anak merasa bosan di rumah dan sebagainya. Yang ketiga juga adanya perubahan dalam rutinitas aktivitas orang tua, baik yang berpindah
bekerja di rumah atau WFH maupun yang bekerja sebagai ibu rumah tangga. Mereka juga harus menyesuaikan perubahan yang ada. Dan yang keempat, orang tua yang bekerja di rumah atau WFH itu melakukan pekerjaan rangkap. Yang pertama, mengerjakan tugas-tugas kantor dari rumah. Kedua, memfasilitasi tugas anak-anak. Pertanyaannya memang adalah apakah orang tua di rumah itu sudah siap menjadi guru bagi anak-anaknya di rumah. Oleh karena itu, beberapa strategi yang perlu diketahui oleh orang tua agar siap menjadi guru di rumahnya itu tergantung dari 3 hal, Mbak. Yang pertama adalah latar belakang profesi. Secara umum, kalau orang tua memiliki profesi sebagai pendidik, apakah dia guru, dosen, atau ustadz, dan lain sebagainya, maka secara psikologi dia lebih siap. Yang kedua, latar belakang pendidikan. Nah, latar belakang pendidikan ini, orang tua yang memadai, misalnya dia sudah diploma atau sarjana, menunjang orang tua dalam mendampingi dan mengejar anak-anaknya. Akan berbeda ketika orang tua ngapunten masih dalam pendidikannya SMA ke bawah. Dan yang ketiga adalah kemauan orang tua untuk belajar dan siap menjadi guru di rumah. Semakin tinggi kemauannya, akan siap menjadi guru bagi anak-anaknya. Sebaliknya, ketika orang tua kemauannya kurang tinggi, maka dia kurang siap menjadi guru di rumahnya. Oleh karena itu, beberapa strategi yang perlu diketahui adalah antara lain, 1, orang tua harus mendiskusikan dengan anak masalah 3 hal. Yang pertama, perubahan jadwal belajar. Kita tahu bahwa saat ini jam belajar di rumah berbeda dengan ketika anak-anak masih tatap muka di sekolah. Jadi harus didiskusikan antara orang tua dan anak. Jangan sampai kemudian orang tua tidak tahu jadwal pelajaran anak-anaknya. Yang kedua, fasilitas apa yang dibutuhkan. Ajak komunikasi pada anak kita untuk kegiatan di rumah ini, apa saja fasilitas yang harus disiapkan oleh orang tua. Dan yang ketiga adalah diskusikan dengan anak-anak bentuk pendampingan apa yang diperlukan. Memang masalahnya adalah tidak setiap orang tua mampu memahami materi yang dihadapi oleh anak-anak kita itu. Nah, itu yang pertama, jadi harus ada waktu untuk diskusi dengan anak-anak terkait 3 masalah tadi. Yang kedua, pasangan orang tua, ayah dan ibu, harus berbagi tugas dan peran dalam mendampingi dan mengajari anak di rumah. Orang tua harus mengatur waktu antara bekerja di rumah, mengerjakan tugas-tugas domestik, dan mendampingi anak-anak belajar. Jangan sampai ayah dan ibu bekerja bareng di luar, tetapi sementara di rumah anak-anak tidak ada yang mendampingi, sehingga perlu ada pembagian waktu. Ketika ayah WFO, maka ibu harus WFH. Atau sebaliknya, ketika ayah sedang WFH, maka ibu bisa WFO dan sebagainya. Sehingga intinya adalah anak-anak itu perlu ada yang mendampingi selama di rumah. Yang ketiga, orang tua juga perlu belajar menambah wawasan pengetahuan terkait cara mendidik anak yang efektif dan materi pelajaran anak. Ini agak sulit memang, Mbak. Kalau bagi mereka yang berlatar belakang S1 ke atas, insya Allah mudah untuk memahami ini, tapi orang tua yang masih pendidikannya SMA ke bawah agak susah ya. Jadi tetap dalam hal ini orang tua perlu menambah wawasan pengetahuan terkait cara belajar. Yang keempat, harus menciptakan rumah sebagai tempat yang nyaman untuk belajar, sehingga anak-anak kita di rumah tidak terlalu cepat bosan. Kalau suasana di rumah itu menyenangkan, tidak harus mahal ya, tidak harus mahal, tetapi yang penting nyaman bagi anak-anak. Ketika orang tua bisa menciptakan kondisi yang nyaman di rumah, maka anak-anak akan betah belajar di rumah. Dan yang kelima terakhir adalah memberikan fasilitas yang cukup bagi anak-anak kita, termasuk adalah koneksi internet. Dan alhamdulillah sekarang memang dari anak-anak kita mulai dari TK sampai perguruan tinggi dapat bantuan kuota internet
dari kementerian. Untuk siswa itu 35 GB, sementara untuk guru sampai 42 GB, dan mahasiswa serta dosen 50 GB. Gitu Bu Isgi? Iya. Mahasiswa dan dosen dapat kuota 50 sampai gigabyte. 50 gigabyte gitu. Ini membantu sekali dalam hal ketersediaan layanan internet bagi anak-anak kita yang di rumah. Iya. Sementara itu Mbak. Baik. Nah, ini ya kita masih di awal perbincangan. Kali ini kita masih membahas tentang problematika orang tua dalam mendampingi belajar online di masa pandemi COVID. Untuk Anda yang juga ingin bergabung, sharing bersama narasumber kita dari Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, ada Dr. Istiqomah MAG dan juga bersama dengan Dr. Andes Haji Khoifullah MPD. Anda bisa gabung baik lewat telepon ya di 031 896 1514 atau juga bisa lewat WA 0821 326 4109. Saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 2/3 komponen penyusun tubuh kita adalah air. Perhatikan apa yang kita minum. Pilihlah yang bukan hanya menghilangkan haus, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari atau acara khusus, minum air dalam kemasan Santri, produksi Kepontren Sidogiri Pasuruan, yang tidak hanya menyehatkan, tetapi turut mengembangkan perekonomian umat. Santri, air minum dalam kemasan yang diambil dari mata air umbulan yang jernih, segar dengan kandungan mineral yang stabil, diproses melalui sand filter, carbon filter, disterilkan dengan ozon dan sinar ultraviolet dengan teknologi water treatment melalui mesin pengisian otomatis. Santri bersertifikat halal MUI, BPOM, ISO 9001, dan SNI. Dapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan kemasan galon. Info lengkap dan pemesanan air mineral dalam kemasan Santri, hubungi CV Lantabur, Jalan Sawo, RT 03 RW 01, Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Telepon 0812 3404 0289. Air minum dalam kemasan Santri. Ya ampun, anakmu kok muontot kinuk-kinuk ngene to yu? Tak PM mari. Lah, kok ora duwe anak sih? Walah, anakku lo gepeng, cengeng koyo bapake. Anak sampean ki mangane opo? Apa impor-impor kabeh ngono kae? Import. Sing penting susu karo tukokke buah sayur ning desa sebelah kuwi beres wis. Loh, ora nang market-market ngono kuwi to ning? Ya wis, yo rame-rame yo. Aku tak njupuk sayur buah dagangane mbokku wae. Pancen wong wedok pait medhit. Pantes anak lang bojone kuru-kuru. Ya mbayar yu Mas yo dagangane mboke dhewe. Buah dan sayur dari petani kita pasti menyehatkan, apalagi jika dibeli dengan jujur, pasti bikin makmur. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Suara Sidoarjo. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19, jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja, nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi, gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu,
memakai pita cukai bekas atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat, Hawaii Waterpark buka kembali di era new normal dengan mengedepankan protokol kesehatan yang ketat. Bahkan di Sporapar dan Dinkes Kota Malang sudah memverifikasi Hawaii Waterpark sebagai nominasi wisata tangguh dan wisata sehat. Tidak perlu khawatir dengan air kolam karena jumlah kadar pH dan klorin sudah diatur sehingga aman untuk pengunjung. Nikmati juga 12 wahana air Hawaii Waterpark dengan wahana baru Tornado Slide yang aman digunakan untuk orang dewasa maupun anak-anak. Nah, selama pandemi, Hawaii Waterpark juga buka di hari Sabtu dan Minggu. Ada promo spesial untuk warga Sidoarjo dan Surabaya. Harga spesial tiket masuk hanya Rp50.000 saja, yang sebelumnya Rp110.000. Cukup menunjukkan KTP asli, KTP domisili di loket, dan KTP ini berlaku maksimal pembelian untuk 4 tiket. Hawaii Waterpark, satu tempat berjuta impian. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Masih di program, masih berbincang bersama dengan sahabat-sahabat dari Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo bersama Dr. Istiqomah Mage dan Dr. Andes Haji Haifullah MPD. Kita bahas tentang problematika orang tua nih dalam mendampingi belajar online di masa pandemi COVID-19. Saya bagi waktu dulu ke redaksi yang sudah bergabung. Karin, silakan. Iya, jadi ini ada 2 orang yang sudah bergabung di WhatsApp redaksi. Dari Uswatun Hasanah di Sidoarjo. Mengenai pembelajaran daring, saya ini kan ibu anak 2, yang satu masih SD dan yang satu lagi sudah SMA, Mbak Dika. Kalau mengajari anak saya yang masih SD ini mungkin kan pelajarannya masih muda-muda ya. Tapi ketika saya disuruh mengajari anak saya yang SMA, berhubung anak saya ini memang model pembelajarannya harus ditampingi terus, saya ini bingung soalnya tingkat kesusahan sudah pasti lebih susah yang tingkat SMA. Karena secara mata pelajaran pun lebih bervariasi. Apalagi jika saya ditanyain anak saya ini pelajaran fisika dan kimia. Soalnya anak saya itu sering mengeluh jika gurunya kurang pas menjelaskannya semasa belajar daring. Yang kedua dari Gladys di Pondok Jati. Apa sih yang harus dilakukan menurut ibu dan bapak dari Dewan Pendidikan ini biar kita sebagai orang tua tidak mudah emosi ketika mengajar anak-anak di rumah? Soalnya setiap pembelajaran daring sudah dimulai, nggak pernah saya sama anak saya ini akur. Pasti selalu ada cekcok saat itu. Padahal kan orang tua juga sebagai role model di dalam tumbuh kembang anak. Baik, terima kasih yang sudah bergabung. Boleh kita tanggapi dulu, Bu Isti, ini kalau tentang pembelajaran nih ya, sebagai orang tua, kayaknya kalau SMA itu bukannya harusnya sudah mandiri ya belajarnya ya. Tapi masih ada yang mau didampingin juga. Baik, boleh ditanggapi dulu silakan Bu Isti dan juga Pak Saifullah. Ya, terima kasih jadi Mbak Uswatun dan Ibu yang dari Pondok Jati. Memang betul. Jadi peran orang tua di sini sangat complicated ya, terutama waktu pendampingan anak-anak dengan jenjang yang sangat berbeda. Tadi sudah disampaikan oleh rekan kami Pak Waef bahwa pendampingan belajar kalau untuk pendidikan prasekolah sama pendidikan tingkat dasar SD mungkin ya, itu mungkin masih sangat simpel saja sehingga tidak harus memerlukan kompetensi tertentu dari. Namun kalau sudah begitu masuk SMA, apalagi kan SMA ini sudah masuk di peminatan baik itu IPA, IPS maupun bahasa, itu kan luar biasa.
Nah, tadi yang Bu Uswatun tadi, bagaimana kalau ada pelajaran fisika, kimia, dan sebagainya. Sebenarnya dari kementerian kan sudah memfasilitasi. Ini kan ada tayangan TVRI, yaitu tayangan yang memberikan schedule belajar untuk tingkat TK, bahkan ada dengan durasinya sangat-sangat cepat, dan itu pun hanya tema-tema tertentu. Padahal satu sisi materi kimia, fisika, wong kita hadir dengan proses interaksi offline aja kadang-kadang susah, tidak paham apalagi dengan seperti ini. Nah, sebenarnya banyak fitur-fitur dan aplikasi yang ada di internet kita yang bisa kita manfaatkan. Anak-anak saya kira lebih cerdas, lebih cermat, lebih bijak untuk belajar menggunakan online. Artinya kalau bahasa kita Mbah Google itu adalah guru kita 24 jam yang siap dipanggil sewaktu-waktu. Di situ ada ruang guru, kemudian ada berbagai macam nama aplikasi yang di situ ikuti pembelajaran. Cuma masalahnya berbayar juga sih. Jadi, nah inilah maka satu-satunya ya orang tua, apalagi misalkan Bu Uswatun kesulitan, hanya bisa memberikan pengarahan. Coba, nah ayo kita browsing aja di internet itu tentang sumber-sumber belajar, media pembelajaran online itu apa saja. Yang kedua, menyarankan kepada anak-anaknya, barangkali kalau saya amati, saya juga ngelola lembaga bimbingan belajar, masih ada 1-2 yang betul-betul mereka kesulitan untuk belajar secara mandiri di rumah, akhirnya dia datang untuk privat dan sebagainya. Nah, ada juga saya amati, karena memang saya orang praktisi, selalu mengamati tentang apa yang terjadi di masyarakat. Mereka itu adalah membuat klub-klub belajar. Jadi di situ datang ke temannya, di temannya itu ada hanya 2 atau 3 anak. Bahkan ada yang merasa mereka itu ada menghadirkan guru di rumahnya. Jadi ada berbagai macam cara yang harus dilakukan. Tapi lagi-lagi itu kan harus mengeluarkan biaya dan sebagainya. Namun itu semuanya yang memang bermuara kepada kondisi internal yang ada dalam keluarga masing-masing. Yang kedua yang tadi memang betul, tadi sudah di awal kami sudah menyampaikan, dengan adanya sistem belajar daring ini betul-betul akan membuat orang tua itu kadang-kadang menyulut emosi yang luar biasa, karena sebagai orang tua yang banyak yang harus ditangani, terutama ibu itu bekerja 24 jam. Posisi ibu itu sebagai pendidik, sebagai istri, sebagai pelayan untuk suami, anak-anak itu luar biasa. Nah, ini nambah berat tugasnya. Maka ya saya harapkan Ibu, memang anak kita ini adalah sebagai amanah, laki-laki, apalagi ini kan usianya kan masih usia perlu pendampingan, maka tentu yang langkah bijak yang harus kita berikan adalah tetap harus kita mencoba untuk mendownloadkan, artinya menjadi orang yang sabar. Laki-laki hanya teori saja ya ini. Kemudian yang kedua kita sering berbicara kepada anak-anak, melakukan komunikasi. Yang ketiga adalah memang bagaimana kita itu bisa menciptakan joyful learning ya, yang belajar yang menyenangkan. Sebenarnya kalau saya amati sisi-sisi positifnya belajar daring dan online itu juga ada, karena artinya kan anak-anak juga akan mendapatkan ilmu yang terbaru karena dia terutama yang kait dengan pemanfaatan IT. Yang kedua, mereka juga akhirnya sangat familiar, dan ini nanti juga akan bermuara pada kehidupan yang akan datang. Artinya bahwa anak-anak dengan familiarnya IT itu, maka mereka akan melihat konten-konten dan situs-situs yang mana yang bisa digunakan untuk belajar. Makanya kuota yang disampaikan oleh kementerian itu kan hanya 5% saja yang bisa digunakan untuk yang umum. Tapi yang lainnya adalah kuota belajar. Misalkan untuk yang kuota di tingkat dasar ini kan 35 GB. Itu 5% antara untuk umum, yang 30 hanya untuk kuota belajar. Artinya gunakan untuk di Google Classroom, kemudian untuk Zoom atau Google Meet, ataupun pembelajaran-pembelajaran lain yang sudah fitur aplikasinya disediakan oleh pihak sekolah. Nah, artinya sekali lagi memang orang tua moga-moga nanti ini insya Allah di kemarin ada pemberitaan yang terbaru bahwa bulan depan Desember itu sudah ada apa istilahnya yang untuk menangkal corona itu sekarang vaksin. Mudah-mudahan kalau sekarang ini kan sudah berakhir PTS penilaian tengah semester, semoga nanti pada waktu akhir semester 1 ini mudah-mudahan kalau nanti kita berharap Surabaya ini sudah zonanya sudah meninggalkan zona merah, sudah
oranye dan mau menuju kuning. Nah, mudah-mudahan Sidoarjo nanti kalau udah hijau, tentunya kita nanti akan melaksanakan pembelajaran secara offline atau face to face. Dan ini sangat dirindukan oleh anak-anak kita. Ya nyun sewu aja cerita di lingkungan saya amati. Memang karena belajar online ini dengan porsi waktu yang sangat singkat karena harus memperhatikan berbagai macam hal terutama kuota. Maka anak-anak itu cenderung bolang. Artinya cenderung banyak waktu yang digunakan untuk di luar, untuk bermain dan sebagainya. Lah inilah kadang-kadang orang tua menimbulkan ya apa saya itu mengendalikan. Kalau dulu dititipkan sekolah, apalagi sekolah full day itu kan aman, nyaman, orang tua merasa tenang karena memang sudah dibimbing, diarahkan oleh ustadz-ustadzanya. Nah sementara ini kalau yang sekarang ini mengendalikan untuk tidak main juga agak susah, di rumah juga jenuh sudah dengan upek-upek HP, internet dan sebagainya. Nah ini sekali lagi mungkin mari orang tua yang bijak, mudah-mudahan kita tetap harus bisa untuk bersemangat mencoba untuk mengkondisikan belajar anak-anak ini dengan sistem daring ini, walaupun jujur aja kemarin hasil penelitian daya serap anak-anak dengan melalui online ini tidak lebih dari 30%. Karena ya lagi-lagi filosofisnya belajar dengan tatap muka dijelaskan oleh gurunya secara gelambrang aja belum bisa memahami 100%, apalagi ini hanya sifatnya kan tidak interaktif. Lebih banyak anak itu kan expository, inquiry, mencari dan menemukan dan sebagainya. Lah ini lagi-lagi semoga kita tetap bijak untuk menyikapi semuanya ini demi keberhasilan dan anak-anak kita bersama sebagai aset masa depan. Mungkin sementara itu dari saya. Iya, baik Pak Khoif, mungkin ada yang ditambahkan Pak Khoif, silakan. Ya, terima kasih Mbak Dika. Sudah cukup banyak tadi dari Bu Is. Intinya memang dalam pembelajaran daring tidak semua mapel bisa dengan efektif disampaikan kepada anak-anak. Dalam mapel tertentu, misalnya matematika dan eksak, gurunya saja itu pun agak merasa susah untuk menjelaskan kepada anak-anak secara daring. Wong secara tatap muka saja tidak semua anak-anak bisa menyerap, apalagi secara daring. Jadi memang mapel matematika utamanya itu agak susah, sehingga yang perlu dilakukan apa? Guru harus mampu mencari model yang terbaik untuk anak-anak itu. Kalau pembelajaran dengan daring dirasa agak kurang berhasil, maka tidak salah menurut saya atas permintaan orang tua barangkali menghadirkan guru ke rumah. Secara berkelompok kita hadirkan guru untuk pembelajaran di rumah agar dalam materi tertentu yang dirasa sulit oleh anak-anak itu bisa dijelaskan secara langsung. Karena memang secara daring saja agak susah, maka perlu menghadirkan guru ke rumah. Itu pun dalam batas-batas tertentu. Tetapi dalam mapel yang lain, insya Allah sudah tidak ada problem dalam hal pembelajaran daring ini. Walaupun memang tadi menurut Bu Is, memang daya serap anak-anak dalam daring ini jauh di bawah harapan, ya, jauh di bawah harapan. Terkait dengan bagaimana supaya orang tua sabar di rumah, memang saya katakan tadi bahwa orang tua perlu konsultasi, perlu komunikasi aktif dengan guru terkait dengan tugas-tugas pelajaran yang diberikan oleh guru di rumah itu. Jadi jangan sampai putus komunikasi antara orang tua dengan guru. Saya pikir juga guru pun harus demikian juga, harus aktif untuk berkomunikasi dengan orang tua. Jadi ada timbal balik, orang tua aktif komunikasi dengan guru, guru pun juga begitu, sering komunikasi dengan orang tua agar apa? Tugas-tugas yang diberikan kepada anak-anak secara bersama-sama bisa dipantau oleh guru dan anak itu. Ya, nah dan ini ada pentingnya adalah ya, orang tua harus sering-sering melakukan aktivitas bersama-sama di rumah, seperti beribadah. Ya, kalau dulu misalnya anak di sekolah, sekarang di rumah, ajak beribadah bersama-sama. Ada waktu tertentu untuk anak-anak ngaji, untuk sholat berjamaah dan sebagainya. Bahkan jika dirasa perlu, ajak anak-anak untuk belajar memasak atau olahraga ringan di rumah, atau ya makan bersama-sama. Itu dalam rangka apa? Mengakrabkan keharmonisan antara anak dan orang tua. Karena memang dirasa kalau di rumah terus tanpa ada macam-macam aktivitas, tentu anak kita akan merasa cepat bosan. Jadi saya pikir
beragam aktivitas itu perlu dilakukan oleh orang tua. Walaupun itu sederhana sekali. Ya, saya kira itu Mbak Tika. Terima kasih. Iya, Pak, ini sekaligus Pak Khoif ini juga mungkin ingin menanggapi juga pertanyaan yang sudah masuk juga ini dari Pak Musaki yang ada di Sukodono ya. Ini lebih menanyakan bagaimana kalau misalkan nih untuk tugas-tugas yang diberikan oleh guru kepada anak-anak itu tidak terlalu menekan dan tidak terlalu banyak ya. Karena kasihan yang saya alami juga, saya melihat anak saya itu dengan ibunya. Ibunya itu sudah ngomel-ngomel marah-marah aja. Sedangkan tugas anaknya ini cukup banyak. Nah, di satu sisi ternyata Zoom yang dilaksanakan oleh sekolah itu di jam yang sama itu ternyata bertumpuk dengan pembelajaran yang lainnya. Oke, jadi ini maksudnya Zoom-nya bersamaan gitu Pak Muzaki ya. Zoom-nya bersamaan dan ini membuat anaknya bingung, akhirnya ibunya yang marah-marah. Dan belum lagi tugas-tugas yang lainnya itu begitu banyak. Gimana Pak Khaif? Memang seharusnya pihak sekolah bijak dalam hal ini mengatur jadwal Mbak ya. Sekolah itu tidak boleh terlalu banyak memberikan tugas pada anak-anak. Kalau yang saya baca itu ketentuannya adalah sehari maksimum 3 mapel. 3 pelajaran, dan tugas yang diberikan kepada anak-anak juga harus dibatasi. Jangan sampai kemudian tiap guru memberi tugas yang berlebih sehingga bertumpuk dan akhirnya anak-anak mudah lelah dan tadi menjadi tidak nyaman belajar di rumah itu. Intinya adalah apa? Komunikasi antara orang tua dan guru. Ketika kemudian melihat kok anaknya banyak tugas di rumah, segera aja kontak gurunya. Mungkin akhirnya sekolah akan membuat jadwal yang revisi begitu, revisi jadwal barangkali nanti bisa mana yang diutamakan, mana yang bisa ditunda begitu Mbak. Jadi aturannya memang tidak boleh lebih dari 3 mapel dalam sehari. Dan tugas yang diberikan di rumah juga demikian, ada ukurannya. Jangan sampai kemudian terlalu membebani pada anak-anak. Mungkin saya bisa menambahkan ya. Iya, silakan Bu Is. Ya, jadi memang itu tergantung dari kebijakan sekolah, terutama kepala sekolah dalam membuat keputusan pembelajaran daring. Memang sejak awal, dari awal terutama memasuki tahun, kalau dulu dimulai kan masalah pandemi itu kan pertengahan semester genap yang lalu, sekarang sudah bermuara sampai pada semester ganjil tahun 2020-2021. Nah, dari situ kan sudah banyak instruksi, artinya dari kurikulum sendiri targetnya kan tidak seperti itu. Maka pihak sekolah itu punya rencana strategis dalam rangka pembelajaran daring. Artinya mereka mesti akan menyampaikan informasi melalui Google, Google Form itu untuk menjaring aspirasi dari orang tua. Bahkan sekolah-sekolah yang lebih mengedepankan bagaimana bisa kerjasama yang harmonis antara orang tua dengan guru-guru di sekolah, itu membuat kontrak. Misalkan Pak Muzaki ini karena bekerja, ibunya juga bekerja, kalau anaknya masih usia pendidikan dasar, mereka tidak siap untuk mendampingi pada waktu siang, itu pun bisa. Mereka kontrak Bapak, jadi wali kelas atau bersama wali murid itu selalu melakukan komunikasi. Saya bisa enaknya, saya bisa mengajar atau belajarnya nanti jam sekian. Yang pertama. Yang kedua, apalagi kalau menggunakan Zoom. Nah, ini kalau hanya memberikan tugas mungkin bisa di-share, diinformasikan. Tapi kalau itu interaktif juga, maka tentunya tidak bisa dengan semudahnya. Nah, memang saya amati juga, saya berdasar fakta-fakta fenomena yang ada di lapangan, kadang-kadang sekolah-sekolah itu dia akan memberikan jadwal untuk pembelajaran online itu sesuai dengan jadwal sekolah. Nah, ini sebenarnya yang belum tepat. Harusnya ada sinkronisasi, bahkan itu ada semacam musyawarah guru, di mana misalkan di SMP yang mengajar tentang sains atau IPA terpadu itu adalah berapa guru, misalkan masuk di kelas A, dalam kelas B itu selalu koordinasi sehingga tidak bertabrakan. Yang kedua, bahwa tadi sekali lagi tugas itu tidak boleh berat, apalagi dengan kondisi yang seperti ini. Orang kan dari sisi psikologis berat, dari sisi ekonomi, dari sisi pekerjaan kesibukan, dari sisi kemampuan untuk mendampingi. Nah, ini tentunya lagi-lagi bahwa makanya kemampuan guru dari aspek pedagogis, aspek psikologisnya, kemudian profesionalnya,
kemudian kemandiriannya, sosialnya ini kan harus betul-betul kita maksimalkan kita untuk bisa memberikan bimbingan dan arahan kepada anak-anak peserta didik kita, dan yang penting adalah membangun komunikasi. Saya kira bisa langsung Pak Muzaki melakukan komunikasi dengan wali kelas atau guru yang mengampu mata pelajaran itu. Saya kira sekolah akan terbuka menerima masukan-masukan yang terkait dengan keluhan dan problematika wali murid dalam melakukan pendampingan belajar dengan sistem online. Mungkin sementara itu. Iya. Saya kembalikan ke kita. Baik, ya Bu Isti, terima kasih, dan Pak Muzaki untuk sharingnya, ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Yang lainnya, saya masih punya satu sesi lagi, waktu saya masih ada 10 menit lagi ke depan untuk berbincang dengan Bu Isti dan juga Pak Khoif ya. Nanti kita lanjutkan sahabat, tapi saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi berikut. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik ya. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Dokter, bagaimana kakak saya dokter? Bagaimana keadaannya dokter? Kakakmu overdosis. Dari tubuhnya kami temukan berbagai zat adiktif seperti sabu-sabu, metadon, alkohol, dan tramadol yang membuatnya koma. Tidak mungkin dokter, kakak sudah berjanji tidak akan pakai narkoba lagi. Maaf dek, kami sudah berusaha maksimal, tapi Tuhan yang berkata lain. Kakakmu tidak tertolong. Dokter, ini tidak mungkin terjadi. Kakak. Bersama Suara Sidoarjo, Wani lawan narkoba. Dimulai dari keluarga. Saya AKP Saida SHMSI, Kasih P2M, BNN Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, problematika orang tua dalam mendampingi belajar online di masa pandemi COVID. Ini yang jadi pembahasan kita bersama dengan Ibu Dr. Istiqomah MAG dan juga Bapak Dr. Andes Haji Khoifullah MPD dari Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. Sudah beberapa sahabat yang sudah bergabung. Ini sepertinya masih ada yang gabung lagi ya, Karin? Ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Oke deh, baik. Pak
Hoif dan juga Bu Isti, ini sekali lagi tentang pembelajaran online begitu ya, peran orang tua ini sebetulnya sangat dibutuhkan sekali memang pendampingan waktu. Kalau tadi kata Bu Isti ya, waktu Bu, terus terang saya juga mengalami ini, kalau mendampingi ini kesulitan sekali dari waktu yang kebingungan, nggak ada waktu, bingung dengan pekerjaan, akhirnya larinya ke stres nih Bu. Mudah-mudahan tadi solusi yang diberikan Pak Koif ini bisa membantu saya, nanti coba saya aplikasikan untuk bisa gimana sih caranya lebih tenang gitu. Di sesi terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan dari Bu Isti, silakan Bu. Ya, terima kasih. Jadi sekali lagi kepada bunda-bunda, ayah, bunda yang bijak, kita ini anak ini adalah sebagai amanah dan sebagai investasi masa depan. Dalam menyikapi pembelajaran daring, sekali lagi kita harus membuat schedule yang betul-betul matang berdasarkan kondisi, ada jadwal yang bisa dikompromikan antara orang tua dengan anak, kesepakatan orang tua dan anak. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita nanti terus ya diambil hikmahnya saja dengan adanya pandemi ini, bahwa keakraban hubungan antara orang tua dan anak akan lebih sering, lebih intens, karena orang tua selalu tanya, selalu minta, Pak ini seperti apa, ayah, bunda ini seperti apa. Nah yang terakhir adalah kita mari selalu mengharapkan dan sekali lagi untuk bersinergi bersama antara keluarga, ustadz-ustadzah, guru-guru di sekolah, dan juga stakeholder yang lain yang terkait dengan pendidikan, untuk tetap kita memajukan pendidikan kita dengan berbagai macam cara pendekatan yang bisa menciptakan anak itu masih bisa terus belajar di mana, karena esensinya dalam konsep Islam itu kan belajar itu di mana saja, kapan saja, dan sumbernya dari mana saja, itu adalah sumber belajar. Mungkin terima kasih dari saya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Isti terima kasih, dan terakhir mungkin ke Pak Koif, boleh silakan Pak Koif menutup jumpa kita juga. Bu Dika, yang perlu kita pahami adalah bahwa kondisi ini adalah merupakan takdir dari Allah. Ya. Siapapun tidak menghendaki adanya COVID, tetapi karena ini sebuah takdir, ya maka kita sekeluarga dan semuanya lah harus sadar bahwa ini adalah sesuatu yang memang diberikan kepada kita, dan kita harus menerima tanpa terlalu banyak berkeluh kesah. Ketika kita sadar bahwa ini adalah sebuah takdir, maka ya sudah, kita berikhtiar agar kemudian secepatnya COVID ini bisa terlepas dari kita. Nah, terkait dengan bagaimana supaya bimbingan kepada anak kita bisa berjalan baik, maka kata kuncinya adalah memang komunikasi atau sinergi antara orang tua dengan anak, dan antara orang tua dengan pihak sekolah. Kalau komunikasi antara orang tua dengan anak berjalan dengan baik, dan komunikasi antara orang tua dengan pihak sekolah juga berjalan dengan baik, insya Allah problem-problem yang tadi sudah kita bahas akan bisa kita atasi secara bersama-sama. Jadi kata kuncinya adalah komunikasi antara orang tua dengan anak dan orang tua dengan pihak sekolah. Oke, baik. Itu, Mbak, kata ya. kuncinya. Baik, Pak Koif, terima kasih banyak atas waktu, ilmu, dan juga sharingnya juga ini yang sudah kita bahas bersama. Salam juga untuk semua sahabat-sahabat yang ada di Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo lainnya, Pak Koif. Terima kasih sekali lagi juga untuk Bu Isti. Salam sehat selalu, salam sukses selalu, dan tetap semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat, semoga perbincangan kita bermanfaat untuk Anda semua. Problematika orang tua dalam mendampingi belajar online di masa pandemi COVID-19. Boleh nih kita hilangkan problematikanya, tapi kita ganti dengan hal-hal yang lebih positif ya, dalam mendampingi belajar online di masa pandemi COVID-19 untuk anak-anak kita. Saya Tika Amsar, nanti di jam 11 sesaat lagi saya ajak Anda untuk juga bisa bergabung untuk menyimak update persebaran COVID-19 di Jawa Timur, yang juga nanti akan kita hadirkan dalam Jatim News Today, Breaking News Update COVID-19 bersama radio di kabupaten kota lainnya yang ada di Jawa Timur bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.